apa jamaah? Karena bukber ada 3 kebaikan. 1, silaturahim. 2, majelis ilmu, karena biasanya jelang bukber ada kajian. 3, mentraktir orang buka puasa, yang itu kebaikan. Tapi atur waktu. Azan Isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya ya, sebentar. Yuk kita sholat yuk. Bahkan kalau perlu, Anda yang ngajak, jamaah yang ngajak teman-temannya. Kalau perlu, kita yang ayo gandeng tangan sahabat kita, yuk sholat Isya dulu, nanti habis sholat Isya ngobrol lagi. Itu namanya atur waktu. Coba tanyai diri kita, sudah benar belum mengatur waktu? Terutama buka puasa, terutama baca Quran. Sudah khatam berapa kali hadirin? Wah, senyum tok jawabannya nih. Saking rendah hatinya nih masyarakat Banjarnegara nih. Saya nggak muria Ustadz, astagfirullahaladzim. Saya udah khatam Ustadz 5 kali jamaah. Imam Syafi'i 1 hari khatam 2 kali Ramadan, 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Kita khatam 1 kali aja langsung update story, alhamdulillah hari ini sudah khatam, alhamdulillah. Habis diupdate, posting, dilihat tanda matanya, siapa yang lihat statusku? Padahal baru 1 kali khatam. Hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan 1 malam 1 kali khatam. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang 1 bulan 30 kali khatam, 1 bulan 10 kali khatam, 1 bulan 15 kali khatam Al-Quran bolak-balik. Allah, kenapa mereka bisa? Atur waktu. Kenapa mereka bisa? Karena mengatur waktu. Ustadz, mohon maaf, emang nggak boleh ya update story? Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi jaga niat. Dan tentu semua ada adab-adabnya. Sholat boleh? Boleh, kalau memang dengan suara imam sholat kita direkam, orang jadi hafal, silakan. Tapi nggak begini juga, jangan ping aku lagi sholat di rakaat kedua. Yang komen-komen banyak, kalau nggak ada fotonya berarti hoax, terus dia siap-siap ruku, aku lagi ruku nih loh. Astagfirullahaladzim. Hadirin, pakai sosial media untuk yang baik-baik. Allah berfirman, catat ya, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah. Allah berfirman, wa may yu'azzim, siapa yang mau mengagungkan sya'airallah, syiar agama Allah. Ada poster kajian disebar, ada video dakwah jadikan WA story, ada kebaikan yang bisa diluaskan, ada fasilitasi kebaikan difasilitasi. Asalkan syiar agama Allah makin viral, dia seneng banget. Kata Nabi, mohon maaf, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh handphone dipakai yang baik-baik biar jadi amal jariah. Saya kasih rahasianya jamaah. Handphone ini kelak bersaksi. Dia jadi jariah amal atau jadi jariah dosa, tergantung gimana pemiliknya menggunakannya. Maka handphone pakai untuk raih pahala, jangan malah pakai berbuat dosa. Kurang-kurangin komentar-komentar yang kurang baik di sosial media. Siap? Insya Allah. Kurang-kurangi menonton yang itu setajam. Wah, hadirin, kurang-kurangi menonton tayangan-tayangan yang anfaedah. Lalu kurang-kurangi banyaknya kita berbuat yang lagu sia-sia. Pakai handphone beramal salih. Hadirin, pernah ada seseorang
Handphonenya ini menyimpan banyak kontak, ribuan bahkan lebih daripada belasan ribu. Dia punya sistem otomatis, setiap kali ada orang ngechat maka balasannya otomatis, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Beliau luar biasa, banyak setiap hari menchat kepada beliau, sehingga kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, beliau itu membalas dengan pesan robot atau otomatis. Qadarullah, saat beliau sudah mengalihkan seperti itu, beliau wafat, meninggal dunia jamaah. Ketika wafat, banyak yang ngechat, betul kan? Ketoe lagi wingi yo mas, kita ketemu. Ketoe lagi wingi yo mbak, kita saling bersua. Ngechat dibalas otomatis, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sejak banyak yang ngechat, dibalas otomatis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang baca ikut berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Walaupun yang punya HP sudah meninggal dunia, tapi pahala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim terus mengalir kepada beliau. Kenapa? Karena handphonenya jadi amal jariyah. Handphone harus jadi amal jariyah. Jangan handphone malah jadi dosa jariyah. Tonton yang baik-baik, yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang dengan cara itu insya Allah Allah makin cinta, makin sayang sama kita. Bukan malah jadi handphone ini gudangnya dosa bagi kita. Jamaah, pakai sosial media untuk yang baik-baik. Siapa kira dulu orang kalau mau nyampein harus ketemu, sekarang nggak perlu ketemu, bisa nyampe pesannya. Caranya apa? Live streaming. Caranya apa? Upload story. Caranya tonton Instagram Akhwat Bergerak Banjarnegara, tonton YouTube Akhwat Bergerak Banjarnegara, tonton di sosial media TikTok Akhwat Bergerak Banjarnegara. Lo kok main TikTok? Sebentar, ingat nggak? Dulu Instagram awalnya tempat pamer, sekarang jadi ladang dakwah. TikTok dulunya joget-joget, tapi sekarang TikTok jadi tempat ngaji, ladang dakwah. Ibu di sini ada jamaah al-TikTokiyah? Mana jamaah al-TikTokiyah? Waduh, masya Allah. Jamaah al-Instagramiyah ada? Wah, ini jamaah al-Instagramiyah. Jamaah al-YouTubiyah, Zoomiyah, Facebookiyah. Lah sekarang kan begitu. Kita nggak ketemu, tapi kita bisa dapat ilmu dari beliau. Dan banyak orang berubah karena nonton cuplikan yang sedikit. Baru nonton 20 detik berubah hidupnya. Baru nonton 15 detik berubah mindsetnya. Itu karena baiknya Allah menolong kita, salah satunya lewat sosial media. Tapi atur waktu, jangan habis begini aja. Sesekali ini nanti dengarkan murotal Al-Quran. Nomor 3, apa yang membuat kita gagal? Jawabannya adalah rasa malas yang dirajakan. Nomor 3, yang membuat kita malas karena rasa malas yang dirajakan. Raja dalam hidupnya itu bukan dirinya, bukan rajinnya, uletnya, tekunnya, telatennya, tapi raja dalam hidupnya siapa? Rasa malas. Bu, sholat yuk, males. Pak, baca Quran yuk, males. Ibu bapak sedekah yuk, males. Atau bukan rasa malas, kalimatnya nanti dulu. Kalau enggak kalimatnya nanti, nantar, apalagi kose, tela, apa? Dela maning, dela maning, dela maning. Hadirin, jangan ditunda loh amal soleh itu. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau ngasih hadiah, hadiahnya tolong dihafal. Ini kata Nabi, tapi kita belajar bareng lewat apa yang Nabi katakan. Badiru, 1, 2, 3. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Nabi, segera dalam beramal, jangan ditunda. Gak boleh nunda amal solih.
Hadirin, kira-kira mau dapat apa sih nunda amal salih? Saya ada kisah nyata. Atas pertolongan Allah, 2021 waktu itu kami membebaskan lahan 1.200-an meter di daerah Wonosobo, Wonolelo jamaah. Insya Allah, alhamdulillah sudah terbangun masjid lantai 1. Sekarang lagi proses bangun masjid lantai 2 dan dak panel lantai 3. Kisah nyata ini terjadi. Waktu mau pembebasan lahan, ada seorang ibu datang ke kami. Terus ibu ini bilang, Ustadz, katanya mau pembebasan lahan 2021. Iya ibunda, mohon doanya. Saya ikut ya Ustadz, tapi kan ini bulan Rajab. Waktu itu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu itu bulan Rajab. Ustadz, saya mau ikut nanti bebasin lahan, mudah-mudahan jadi jariah. Tapi kan ini bulan Rajab, saya ikutnya besok aja ya Ustadz, ketika bulan Ramadan. Hadirin, singkat cerita, 2 pekan, 3 pekan berlalu, masuk WA minta maaf. Kalimatnya, Ustadz, mohon maaf ya, ibu sudah meninggal dunia, minta doa untuk beliau. Allahu Akbar. Niat Ramadan baru mau beramal, bulan Rajab akhir atau Sya'ban awal wafat meninggal dunia. Tapi jamaah, alhamdulillahnya beliau sempat pesan ke suaminya, Pak, besok Ramadan saya tak mau ikut andil bebaskan lahan untuk pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Bapaknya datang bulan Ramadan jamaah, beliau cerita, alhamdulillahnya ibu ini cerita sama bapaknya. Jadi walaupun beliau wafat, bapaknya menunaikan. Bahaya kalau itu terjadi sama kita. Misalnya jamaah, kita niat nanti ajalah malam ganjil, saya mau sedekah nanti malam aja deh, malam ganjil, malam 25. Pertanyaannya, apakah hidup kita akan sampai nanti malam? Apakah kita akan hidup sampai terawih malam ini? Belum tentu. Boleh jadi hari ini kita wafat. Makanya jangan rajakan rasa malas, menunda-nunda, nanti-nanti, kosek-kosek, dela-dela, dela maning, jangan dirajakan jamaah. Jawabannya saiki. Kalau diajak beramal soleh, jawabannya apa? Ayo sekarang. Ibu ngaji yuk, kapan? Sekarang. Yuk. Baca Quran yuk ibu, kapan? Sekarang. Sekarang, jangan ditunda. Banyaknya orang gagal 10 hari terakhir karena dia seringnya menunda-nunda. Kosek, dela maning, nanti dulu, entar, ganti. Kalau diajak amal salih, nggak ada jawaban lain kecuali siap, iya, siap, baik. Jawabannya cuma 3, ya, siap, baik. Ibu, jangan lupa baca Quran ya. Jawabannya, ya, siap, baik. Jangan lupa baca Quran ya. Jawabannya, ya. Siap ibunda untuk beramal soleh? Jawabannya, siap. Ibu jangan lupa nanti malam tarawih ya. Baik. Jawab itu aja jemaah. Allah paling suka sama hambanya yang taat sama Allah, ikhlas karena Allah. Paling suka. Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini Allah paling suka hamba model begini. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata Allah, sungguh hambaku, kalau kamu mau ibadah, aku perintahkan padamu agar kamu ikhlas cari ridhoku, bersegera dalam beramal. Belum lagi Ali Imran ayat 133. Allah minta kita tuh segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, apa artinya sari'? Cepat. Kalau ada orang bilang istri,
Cepet, sari, ayo cepetan. Cepat itu jangan dijeda, jangan ditunda, jangan kasih istirahat. Dalam arti istirahat di sini maksudnya nggak usah dikasih waktu yang lama untuk dimulai. Cepat. Bismillah ya Allah, saya niat membersamai kebaikan. Cepat. Bismillah ya Allah, itu orang yang itikaf belum ada makanan sahurnya, saya tak bilang sama DKM. Cepat. Bismillah ya Allah, itu mau buka puasa, totalnya 123 orang, saya yang beliin semua boxnya. Cepat, jangan ditunda. Amal salih tidak boleh ditunda. Coba diulangi jamaah. Lakukan sekarang juga. Sekarang loh jemaah. Gak ada waktu yang baik untuk memulai amal salih kecuali sekarang. Kalau kata banyak gurunda-gurunda kita, 3M. Masih ingat 3M? M yang pertama, mulai dari yang terkecil. M yang kedua, mulai dari diri sendiri. M yang ketiga, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Yang keempat, apa yang membuat kita gagal melewati 10 hari terakhir Ramadan, gagal dapatkan Lailatul Qadar? Kita terlalu memilih hanya yang ganjil-ganjil saja. Loh Ustadz, bukannya emang ganjil ya? Malam Ramadan kan emang ganjil nanti Lailatul Qadarnya. Jamaah, kalau bisa sapu bersih semua amal salih. Kalau bisa sapu bersih dari awal sampai akhir. Jangan pilih yang ganjil-ganjil aja, tapi sapu bersih semuanya dari awal sampai akhir. Hadirin, ilustrasi ya jamaah. Ada 10 kolam ikan. Ada berapa? 10. Dari 10 kolam ikan, hanya ada 1 kolam yang ada ikannya. 9-nya kosong melompong. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau kita mau dapat ikan di 1 kolam padahal 9-nya kosong? Caranya apa ibu? Diserok semuanya jamaah. Semua kolamnya dipancing. Semua kolamnya ke 10 kolamnya diserok. Pasti dapat. Sekarang pertanyaannya, malam Lailatul Qadar atau malam Qadar cuma ada 1 dari 10. Gimana caranya biar kita dapat Lailatul Qadar? Caranya beramal solihlah setiap hari, setiap malam. Sedekahnya setiap malam, baca Qur'annya tiap malam, doanya setiap malam, fasilitasi buka puasanya setiap hari, sahurnya fasilitasi setiap hari. Siapa yang beramal salih 10-10-nya lengkap, nggak pilih-pilih ganjil, nggak pilih-pilih nanti aja 27, nggak pilih-pilih nanti kayak 23, 25, nggak pilih, tapi dia sapu semuanya, mereka berpotensi dapat kebaikan Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lanjutannya apa? Jemaah, yuk baca bareng-bareng. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa arti salamun? Salam, 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 salamun hiya hatta semua orang yang malam itu dia ibadah, Allah jamin selamat hidupnya dunia akhirat. Allahu Akbar. Kita semua ya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Salam
Allah pastikan mereka yang amal salih di malam-malam itu Allah janji diselamatkan hidupnya di dunia, Allah selamatkan hidupnya di akhirat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan ketika pun matahari terbit, dalam setiap putaran rodanya selalu dinaungi kebaikan. Allahu Akbar. Karenanya jamaah, ayo jangan malas. Ayo jangan cuma yang ganjil-ganjil doang, semuanya aja jamaah. Saran saya setelah ngaji ini, jangan cuma pilih yang ganjil-ganjil. Siap? Sapu bersih semuanya siap? Nanti malam ke-25 tinggal tersisa 26, 27, 28, 29. Ya kalau sampai 30, ya kalau cuma 29 berarti malam-malam ganjilnya dari malam genapnya. Kalau 30 benar dari 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kan Nabi bilang 10 hari terakhir Ramadan. Lah nih kita Jumat besok tanggal 21 April udah lebaran kan 29. Nah 29 berarti malam ganjilnya ada di malam genapnya. Tapi jemaah, saran saya tetap sama, sapu bersih semua malam, sapu bersih setiap hari. Yang terakhir, yang kelima, betul yang kelima? Kenapa kita gagal melewati Ramadan sehingga kita benar-benar nggak bisa mendapatkan powerfulnya instrumen Ramadan? Madrasah istimewa ini nggak dapat kita powerfulnya. Jawabannya hadirin, karena masih menyimpan dendam dalam hati, masih dengki, masih iri, masih dendam. Al-Quran Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati sama pendengki, karena hidupnya pendengki nggak pernah tenang. Ngelihat tetangga beli motor baru, tipes. Ngelihat tetangga beli mobil baru, meninggal dunia dia jamaah. Gara-gara apa dia meninggal? Dendamnya, dengkinya, hasadnya, irinya. Apa sih makna dengki? Nggak suka melihat tetangga atau orang lain dapat nikmat dari Allah. Emang dikira Ramadan tuh amalan tentang amalan puasa dan sholat doang? Enggak. Ramadan bukan hanya amalan fisik, tapi Ramadan amalan hati. Innamal a'malu bil khawatim. Kan udah hafal nih, saya kan ngajak ya Maya, udah hafal, jamaah kan udah hafal. Innamal a'malu bin niyah, udah hafal semua? Saya tambahin satu hadis. Innamal a'malu bil khawatim. 1, 2, 3. Bil khawatim. Bil khawatim. Kalau tadi hadis Bukhari, ini sama hadis Bukhari. Sesungguhnya tiap-tiap amal tergantung pada niatnya. Benar, innamal a'malu binniyah. Tapi kalau innamal a'malu bil khawatim artinya sesungguhnya setiap amal tergantung kepada penutupnya. Hadirin, ini Ramadan mau ditutup, betul? Kita mau selesai ketemu Ramadan, betul? Kita mau ketemu 1 Syawal, betul? 5 hari kurang lebih, betul? Ayo tutup dengan baik. Kemarin kita kalah, startnya kalah. Yang lain udah semangat dulu, larinya kenceng. Kita tertinggal jauh, tapi kita tetap bisa mengakhiri Ramadan dengan indah. Akhiri Ramadan dengan indah. Caranya sapu bersih, jangan rajakan rasa malas, tapi hentaskan dia, hempaskan, enyahkan rasa malas itu. Ayo rajin malam sholat, yang wajib diwajibkan tunaikan, yang sunnah dihidupkan. Malam raketan jamaah, sholat tarawih raketan 1, 2 rakaat dan 1 salam. Maksudnya 2 rakaat dan 1 tarawih, 2 rakaat tarawih dan 1 witir gak apa-apa. Tapi kalau jamaah bisa 11, itu sholat malamnya Rasul. Dan jangan ribut. Kalau ada yang sholat tarawih 2-3 silahkan, ada yang 11 silahkan. Kadang-kadang ini saling ribut satu sama lain. Jamaah sholat tarawih 11 boleh, benar.
Yang 23 boleh, benar, itu amalannya Umar bin Khattab. Yang salah siapa? Gak sholat aja boleh karena sholat sunnah. Tapi eman kan kita udah belajar. Sama sujud tangan duluan boleh nggak? Sujud lutut duluan boleh nggak? Yang keliru siapa? Yang sujud jidat duluan jamaah. Nanti besok kalau Ramadan ada yang Jumat atau Ramadan ada yang Sabtu, lebarannya maksudnya, ada yang 29 hari, ada yang 30, berlapang dadalah. Harus ngapain? Berlapang dada. Jangan diributkan, jangan saling sikut menyikut, zalim menzalimi. Kan 11 bulan kita dilatih sama 1 bulan. Namanya bulan Ramadan. Ramadan udah jeng. Saya tuh dengar ada gosip baru deh. Mau tahu nggak? Mau bilang, apa toh? Lagi mau bilang gitu karena Ramadan. Astagfirullahaladzim, nggak jadi. Karena dia pandai jaga lisannya. Ramadan pandai dia jaga. Mohon izin hawa nafsu syahwatnya untuk menggauli istrinya atau dia bercampur dengan pasangannya. Dia bisa tahan itu.